Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, sedaya tokoh masyarakat Kampung Kebon Jaya, Kebon Agung, serta sedaya para bapak, para ibu jamaah mushola Nurul Ulum rahimana wa rahimakumullah. Mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saking sahipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula kalih sedaya tasih dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, sehingga saged nekani pinten-pinten ingkang dados perintahipun Allah SWT dhumateng kita sedaya. Inggih punika kewajiban nglampahi salat maghrib, alhamdulillah saya saged nglampahi kalian berjamaah. Mereka dilanjut kalian rutinan pengawasan tiap-tiap malam Kamis. Matur mugi saged istiqomah sedaya. Matur mugi amal saleh iki saged dados tambahan amal saleh kula sedaya, catatan saya kita sedaya minjang wonten yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Barokah ngawas matur mugi dosa-dosa kula sedaya, dosa-dosa yang sepa kula sedaya lan keluarga kula sedaya dipunsepunten kalian Allah SWT. Lan kelawan barokah ngawas matur mugi napa sing dados hajat-hajat kula sedaya, hajat-hajat keluarga kula sedaya, baik hajat dunia maupun akhirat, dipenuhi, dijabah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nomor kali sholawat salam matur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang pundi dalu menika termasuk malam setunggal saking wulan Rabiul Awal, malam setunggal wulan Maulud Tiro Setiang Jawi. Tepat pada malam hari ini keranten sebagaimana edaran saking PBNU lewat lembaga Lajnah Falakiyah bahwasanya 1 Rabiul Awal jatuh pada hari Kamis. Samaken Rebu malam Kamis, berarti samaken niki lek di angen-angen malih berarti kita sedaya dalu menika mengenang mangke subuh atau fajar, mengenang kelahiran manusia yang paling agung di atas bumi, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, pengawasan kita niki tematik lan kondisional nggih. Kadang bahas fikih, kadang bahas hadis, kadang bahas sing badhe napa wonten acara kados Agustusan kados kala wingi. Samangken temae kita bahas seputar mulutan. Ranten pun mlebet bulan Maulud. Tapi aslinipun bahas mulutan iki tidak harus ketika kita memasuki bulan Maulud mawon. Kita bahas mulutan, bahas Kanjeng Nabi intine nggih. Niku asline sepanjang masa, sepanjang waktu. Karena ketika kita mau membahas sejarah, teladan, akhlaknya Rasulullah, tidak ada waktu yang cukup untuk kita sediakan.
saking begitu agungnya, begitu besarnya derajat atau akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula menika monggo kita seraya tabarukan mados barokah Kanjeng Nabi, kita tancapkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi dengan cara kita mempelajari beberapa sirah nubuwah atau sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan cinta kita kepada Kanjeng Nabi ini tambah ageng, tambah tekan. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang mulya, maulud niku lek diterjemah bayi sing dilairaken. Kita saya niki sering mengistilahkan kelahiran Kanjeng Nabi dengan istilah mulutan. Sampai nami mulutan niku dados istilah tiyang Jawi ngarani wulan Rabiul Awal kalian nami wulan mulut, karena untuk mengenang kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir wonten ing kota Mekah niku sampun di asal bocoran atau diprediksi oleh orang-orang Yahudi, karena sejarah akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku termaktub atau tertulis wonten ing kitab Taurat, di mana ini pernah dibocorkan oleh salah satu sahabat yang dapat pesan dari abahnya, le besok awakku lek wis mati pedhi bukan selama urip ojo. Ternyata apa? Ternyata seperti yang diabadikan dalam kitab Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bisam. Ternyata di situ ada bocoran bahwasanya nanti di akhir zaman akan lahir Nabi Pamungkas, Nabi terakhir, Rasul terakhir, yang mana ciri-cirinya mauliduhu di Makkah, lahirnya wonten ing kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, besok bakal hijrah nang kota Madinah sampai wafat, wa sultanul bisam, dan agar menjadi raja atau orang berpengaruh senegara Sam. Sam niku istilahnya wilayah yang waktu itu menjadi wilayah yang paling masyhur, wilayah yang paling maju, wilayah sing paling maju sak dunya niku istilahnya negara Sam. Negara Sam niku meliputi Palestina, meliputi negara Syria sama gitu. Niku negara Sam. Kanjeng Nabi masyhur di kalangan daerah sing namine wilayah. Terus tujuannya kita mulutan niku napa? Tujuan kita mulutan nomor setunggal niat mengagungkan Nabi Muhammad, nomor kali niat mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengagungkan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling agung, ditaruh di akhir zaman karena untuk menyempurnakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telusuri keberadaan Nabi Muhammad sebelum dijadikan manusia niku berupa nur Muhammad atau cahaya, rupa cahaya. Dan Nur Muhammad inilah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah ta'ala menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah ta'ala menciptakan alam semesta. Niku makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ta'ala adalah Nur Muhammad, masih dereng rupa manungsa. Dan pada akhir zaman, yaitu tepatnya pada kelahirannya Nabi Muhammad SAW, itulah
Nur Muhammad niki digandengaken kalian janin yang lahir dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kita sedaya niki dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah Ta'ala dawuh laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena kamu Muhammad, maka tidak aku ciptakan segala sesuatu, langit, bumi, surga, neraka, planet-planet dan lain sebagainya. Niku krono Allah Ta'ala karena Nabi Muhammad sehingga lainnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penciptaannya juga berasal dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad niki menjadi apa niku awal terciptanya segala sesuatu. Lek ningali niku begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya layak kalau Nabi Muhammad ini derajatnya mengalahkan seluruh makhluknya Allah Ta'ala, termasuk makhluk yang paling ahli ibadah, yaitu yang bernama malaikat. Malaikat derajatnya masih di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ketika Nabi Muhammad niki bertemu Allah Ta'ala, hijabnya dibuka, malaikat Jibril boten wantun nanti. Itu menunjukkan bahwasanya derajatnya Nabi Muhammad itu di atas segala-galanya, di atas seluruh makhluk, termasuk makhluk yang paling utama yaitu yang berupa malaikat. Kita sedaya dituntut untuk mencintai Nabi Muhammad sebagaimana dawuhnya kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian kecuali aku, katanya Nabi Muhammad, lebih dia cintai daripada orang tuanya. Kecuali aku lebih dia cintai daripada anaknya. Kecuali aku lebih dia cintai daripada seluruh makhluk atau seluruh manusia. Terus urutannya yang sepa, anak dan seluruh manusia. Terus kita sedaya sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam dan orang mukmin, ini berkewajiban menomorsatukan cinta itu yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari ilmu tauhid, ilmu tauhid Allah Ta'ala. Maksudnya dalam tatanan syariat juga saya menempatkan cinta yang memersungkan niku datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru cinta kita berikan kepada orang tua kita. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Karena cinta kita kepada orang tua ini tidak bisa digantikan, tak tergantikan. Sampai mboten-enten istilahnya mantan orang tua. Termasuk mertua. Mertua secara otomatis ini menjadi orang tua kita. Sehingga tidak ada istilah mantan mertua, walaupun sama anaknya mertua tadi itu bercerai, tapi status mertua ini akan lekat terus sampai berjaya. Terus cinta kita kepada orang tua niki tidak bisa digantikan, walaupun ada orang yang mengatakan sampean cinta ana bapakku mari, bapakku luwih ganteng ketimbang sampean, ketimbang bapaknya sampean. Bapakku luwih ganteng, luwih sugih ketimbang bapak sampean. Sampeyan cinta nang bapakku ae. Kita jenengan poro apa mboten? Mboten poro. Atau ibu jenengan dijoli kali ibu yang lintu, yang lebih cantik, lebih kaya, lebih segala-galanya. Walaupun ibu jenengan kalah ayu, kalah sugih, kalah welas,
Tapi jenengan purun pembetan dikantosi. Boten kira purun. Karena tidak ada istilah mantan orang tua. Selamanya akan melekat pada diri kita. Lah cinta kita kepada orang tua kita, kepada mertua kita termasuk, itu harus berada di bawahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dinomor-satukan orang tua, tetap berada di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidihi, dan cinta kita kepada anak. Cinta kita kepada anak ini adalah naluri, sama dengan cinta kita kepada orang tua. Walaupun anak kita tampung, di hati kita pasti ada perasaan seneng. Kenapa? Darah daging kita. Kalau orang tua berarti kita darah dagingnya. Kalau anak berarti anak itu darah daging kita. Ketika ada orang yang menawari anak sampean tak ijazah anakku, walaupun luwih ganteng, luwih pinter, luwih cerdas, dan lebih segala-galanya, kita tidak akan mau anak kita ditukar dengan anaknya orang lain. Kenapa? Karena secara naluriah, secara manusiawi, cinta kita ini melekat, sehingga tidak ada istilah mantan anak saya, termasuk kepada menantu secara otomatis. Makanya ketika ada mbak punya putu, niku kadang melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Padahal putu niku hasil dari anaknya sendiri kali anaknya orang lain, kan begitu. Tapi mengapa kadang seorang mbak itu lebih condong, lebih cinta kepada putune daripada anaknya? Ini menunjukkan naluri manusia niku cintanya datang secara alami, secara manusiawi. Jadi cinta kita kepada anak tidak boleh sampai mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nasi ajma'in, dan manusia-manusia yang lainnya. Termasuk ketika dulu Kanjeng Nabi ini dihalang-halangi untuk berdakwah di Mekah. Terus cobaan, ujian, hambatan, rintangan Kanjeng Nabi berdakwah di Mekah itu luar biasa. Dan yang mendagangi Kanjeng Nabi selain istrinya Siti Khadijah sebagai saudagar yang kaya raya di Mekah, juga ada sosok paman yang bernama Abu Thalib. Suatu ketika ada utusan dari orang kafir Quraisy datang menemui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kamu saya lihat begitu membela dakwanya Muhammad, keponakan kamu. Bagaimana kalau keponakan kamu sekarang saya tukar dengan seorang pemuda yang lebih muda daripada Muhammad, lebih tampan dari Muhammad, lebih kaya raya dari Muhammad, dan lebih segala-galanya. Tak kena sampean, tapi Muhammad serahkan kepada saya untuk saya bunuh. Siapa yang Thalib? Lek kasare dia mriki, kamu saya janda. Karena Abu Thalib niki cintanya kepada Muhammad niki sangat luar biasa. Jadi cinta itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, karena datangnya dari hati. Sesuatu yang datang dari hati ini sulit untuk dihilangkan, bahkan tidak bisa untuk dihilangkan sekalipun. Mari ngoten, Kanjeng Nabi niku termasuk nabi-nabi yang lain niku termasuk tiang pilihan. Terus Kanjeng Nabi dawuh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tampan, orang yang paling bagus penciptaannya sekaligus akhlaknya. Penciptaan kali akhlak.
itu mengalahkan manusia seluruhnya. Kanjeng Nabi dikatakan orang yang paling bagus penciptaannya karena beliau ini memiliki paras wajah yang sangat ganteng. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saud. Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul kecuali Allah Ta'ala menyertakan kepada nabi atau rasul tadi itu paras wajah yang ganteng, yang bagus, dan suara yang bagus. Dan secara fisik memang para nabi, para rasul itu memang dibekali oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang melebihi manusia yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak ada alasan untuk tidak mencintainya. Kita kadang mencintai seseorang atau kagum pada orang lain karena ganteng, karena suaranya bagus. Lah ini para nabi, para rasul dibekali dengan suara yang bagus dan wajah yang ganteng. Bahkan dikisahkan ketika kegantengan itu diibaratkan seperti bulan. Jadi bulan itu dipecah satu kali, berarti 50%. Yang 50% pertama kegantengan itu diparingkan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus separuh yang lainnya, yang 50% selanjutnya dipecah nih satu kali. Berarti isinya itu seperempat jam. Jadi seperempat diparingkan datang Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf ini terkenal Nabi Sewan ganteng karena memiliki kegantengan seperempat dari 100%. Dan yang seperempat lainnya diparingkan datang tiang seluruh dunia, mulai zaman Nabi Adam sampai jenjang hari kiamat. Lek ngoten boten saged dibayangkan gantenge kanjeng Nabi Muhammad itu kados napa. Wong kanjeng Nabi mewarisi ganteng niku 50% dari 100% atau separuh. Sedangkan Nabi Yusuf niku seperempat. Walaupun yang terkenal Nabi paling ganteng niku Nabi Yusuf. Sampai digambarkan wonten Al-Qur'an Nabi Yusuf ketika melewati beberapa wanita yang lagi sibuk ngojek bawang, ngojek buah-buahan, lalu melihat Nabi Yusuf lewat, mereka lupa kalau dia lagi beraktivitas ngojek, sehingga tidak terasa lagi pisaunya niku ngojek tangannya. Ketika apa gitu, jenenge tangannya ngojek, kulit tangannya ngojek ketika saking tidak kerasane melihat Nabi Yusuf gantengnya kayak bukan manusia ini. Lah iki malaikat dirose para wanita. Begitu terpesonanya para wanita. Wonten malih yang suaranya bagus. Sinten niku? Yang terkenal Nabi bapake. Nabi sinten? Nabi Daud. Sing asal kitab Zabur. Nabi Daud ini terkenal nabi yang suaranya merdu. Ketika Nabi Daud melantunkan kalamullah atau ayat-ayat Allah, maka seluruh makhluk termasuk burung yang waktu itu terbang di angkasa langsung mandek ngrungokaken suaranya Nabi Daud. Saking jauh mandek kok ngukur betul tuh. Jadi beberapa kekeramatan atau mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul memang oleh Allah Ta'ala dikasih anugerah kelebihan khariqun lil'adah, berbeda dengan manusia yang biasanya atau membedai kebiasaan, untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah nabi atau utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rata-rata para nabi, para rasul kekuatannya 1:40 orang. 40 orang biasa.
berbanding dengan satu nabi atau satu rasul. Memang oleh Allah dilebihkan gitu untuk membuktikan bahwasanya para nabi dan para rasul ini memang benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian percayai, karena mereka memang benar-benar utusan. Sampai nabi dan rasul niki dianugerahi sifat maksum. Napa maksum itu? Terjaga dari perbuatan dosa. Mboten saged para nabi, para rasul niku selingkuh, terus nganggo barang riba, nyolong, korupsi, mboten saged. Sama dengan malaikat. Malaikat terjaga juga. Karena memang secara penciptaan diciptakan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalimat saya termasuk para wali. Para wali pun tidak sampai ke derajat maksum, tapi namun mahfud. Sama-sama punya adat terjaga, tapi mahfud tasik saged untuk bermaksiat, untuk dosa-dosa kecil, tapi langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lek wonten ing langit niku namine Ahmad. Maksudnya langit itu nopo? Alam langit itu alamnya malaikat. Para malaikat niku uripe wonten ing langit. Makanya langit itu sampai tingkat 7 lapis. Bumi pun juga demikian aslinya. Jumlahnya ada 7 lapis. Kanjeng Nabi kalau di ukuran para malaikat atau makhluk yang dari langit niku terkenal dengan istilah Ahmad. Ahmad niku diterjemah kan Ahmadu. Aslinya Ahmadu. Yahmadu, Hamada Yahmadu. Lah di sorot niku Hamada Yahmadu. Yahmadu, Tahmadu, Ahmadu, Nahmadu. Ahmadu niku kula muji. Atau sebut le Ahmadu kula muji, saya memuji. Kalau Muhammadun yang dipuji, yang banyak dipuji. Kalau Muhammadun, kalau Mahmudin, Mahmud yang dipuji. Terus istilah Hamidah Yahmadun dikira kuat. Termasuk ada nama Nabi Muhammad yang sama dengan namanya Allah, yaitu Hamidun. Kalau Nabi Muhammad niku Hamidun, haknya panjang. Kalau Allah Ta'ala Hamidun, amimnya yang panjang. Untuk nama mawon Kanjeng Nabi ku kuwata. Wonten riwayat sing bejo nami-nami Nabi Muhammad niku 200 setunggal. Wonten malih sing bejo. Jumlah nama Nabi Muhammad niku sampai 400. Dan nama-nama itu disematkan kepada Nabi dari akhlaknya beliau. Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa sehingga beliau memiliki banyak nama untuk pujian kepada beliau. Begitu tingginya nama-nama Nabi Muhammad SAW. Para bapak ibu ingkang minulya, pertemuan malih kula bahas seputar nama Kanjeng Nabi sing arupi Muhammad. Muhammad itu dijawarakan panjangnya luar biasa. Sekali wau kula awal bejo lek badhe mreteli sirah nubuwah atau sejarah para nabi, tidak ada waktu yang cukup untuk disediakan. Pasti selalu ngurangi saking tingginya derajatnya para nabi, para rasul. Para bapak ibu menawi wonten sing badhe dipun rembug monggo dalem matur. Ibu monggo lek badhe nanglet. Sampun boten to. Ibu alhamdulillah ngaos kita sak dalu menika matur mugi saged dadosa ilmu ingkang manfaat.